Masyarakat lanjut usia atau lansia yang berusia di atas 60 tahun menjadi prioritas sasaran vaksinasi COVID-19. Alasannya, lansia merupakan kelompok rentan karena kekebalan tubuhnya menurun seiring bertambahnya usia. Berdasarkan data, ada sekitar 10,7% kasus terkonfirmasi positif COVID-19 merupakan masyarakat lanjut usia. Dan sebesar 48,3% dari kasus pasien meninggal karena COVID adalah kelompok lansia. Vaksinasi dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap COVID. Namun ternyata melakukan vaksinasi terhadap lansia bukanlah hal yang mudah. Ada bermacam faktor kendala sehingga capaian vaksinasi untuk kelompok lansia ini menjadi sulit terpenuhi dan itu hampir dialami di semua daerah, termasuk Kabupaten Pekalongan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Setiawan Dwiantoro, faktor penyebab lambatnya capaian vaksinasi lansia diantaranya adalah karena kondisi kesehatan. Kebanyakan dari para lansia tersebut memiliki penyakit bawaan atau komorbid, sehingga tidak bisa divaksin. Selain itu, karena usianya telah lanjut, membuat mereka kesulitan mendatangi gerai layanan vaksinasi. Ini kendalanya banyak faktor ya, multifaktor kalau lansia ini. Kita lihat mungkin tidak ada yang nganter, bisa juga karena tidak bisa divaksin ya karena sakit, bisa juga terjadi. Yang demikian tidak lolos screening bisa juga terjadi, kan gitu kan? Selain karena faktor kesehatan, ada juga faktor lainnya, yaitu kesibukan. Dan untuk faktor ini rata-rata menjadi alasan para lansia yang harus bekerja memenuhi kebutuhan hidup seperti menjadi buruh tani. Kulone mboten iso nekani ring balik desa, mboten iso nekani sing puskesmas. Ngeten. Kulone asale mboten Sibuk nggih. ora lega Nggih. dampake. Kerja terus. Nggih, terus Butuh sehari ini karang tiang rondo. Meskipun Bupati telah mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang ditangguhkannya bantuan sosial dan tidak dilayani dalam pengurusan Adminduk jika belum melakukan vaksin, namun sepertinya peringatan tersebut hanya dianggap angin lalu semata. Sehingga dibutuhkan cara lain, yaitu jemput bola atau mendatangi langsung sasaran vaksinasi. Untuk itulah, semua pihak yang berkompeten bersatu padu, seperti yang dilakukan oleh Puskesmas Karangdadap bersama dengan TNI Polri dan pemerintah desa setempat. kebetulan banyak masyarakat yang sampai saat ini belum bisa datang ke tempat fasilitas yang disediakan oleh Puskesmas Karangdadap, sehingga kita mengalah dalam arti mendekati mereka. Mungkin mereka sudah uzur, mereka sudah tua renta, nggak ada pengantar dan lain, sehingga kita door to door untuk melaksanakan vaksinasi. Dikatakan oleh Nur Haji untuk memenuhi target capaian vaksinasi, khususnya bagi lansia, pihaknya bersama tim menjadwalkan tiap hari bisa berkunjung dari desa ke desa guna menyambangi masyarakat yang belum tervaksin. Bahkan, pihaknya juga mendatangi para buruh tani yang sedang berada di sawah untuk melakukan vaksinasi bagi mereka. Hari ini jadwal di Desa Pagumangan, Mas. Kemudian di desa tersebut dibagi menjadi 4 titik, yaitu titik pertama yang dengan pendamping dari Kuramil, titik kedua dengan pendamping dari Polsek, titik ketiga Puskesmas Karangdadap, kemudian yang keempat dari Desa Pagumangan, Mas. Targetnya berapa ini, Dan? Kita targetkan adalah pencapaian vaksin minimal 60%. Tidak hanya sekedar mendatangi langsung ke sasaran,
Ada pula desa-desa yang memberikan bingkisan berupa paket sembako untuk para lansia yang telah divaksin. Dan terbukti, melalui sistem tersebut capaian vaksinasi di Kabupaten Pekalongan baik yang umum maupun lansia semakin meningkat. Setidaknya kini capaian vaksinasi kategori umum sudah tercapai sekitar 64,84%, sedangkan lansia sekitar 52,68%. Dan angka tersebut dipastikan tiap hari terus naik sehingga target 70% sasaran umum dan 60% lansia hingga akhir Desember nanti optimis akan tercapai. Saya yakin Kabupaten Pekalongan bisa tercapai karena dukungannya luar biasa. Ini kita bersatu padu untuk mencapai target. Tanpa ada dukungan oleh semua sektor terkait dan seluruh lapisan masyarakat, ya ini tidak akan bisa tercapai. Peran daripada Forkompinjam itu sangat luar biasa. Di kecamatan-kecamatan ini juga semua menggalakkan bersatu padu untuk mencapai target itu. Bermacam inovasi dilakukan demi bisa mengejar target capaian vaksinasi di akhir tahun. Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu yang masih rendah di Jawa Tengah dalam capaian vaksinasinya. Memang sudah bergerak dengan berbagai treatment yang berbeda sesuai sasaran, dan langkah itu patut diapresiasi. Namun treatment dengan pola apapun rasanya tidak akan optimal sepanjang kesadaran masyarakat terhadap vaksinasi tidak ditumbuhkan. Dan ketika target vaksinasi belum tercapai, maka status level PPKM di Kabupaten Pekalongan masih akan di level 2. Padahal makin rendah status level PPKM, imbasnya akan semakin banyak kelonggaran-kelonggaran aktivitas masyarakat, dan hal itu langsung atau tidak langsung akan berdampak pula pada percepatan pemulihan perekonomian. Seperti divaksin rasanya seneng. Seneng. Sakit ya, Bah? Boten. Boten sakit. Boten sakit. Anak kula kabeh wis vaksin kabeh. Berarti seneng vaksin. Vaksin seneng ya divaksin. Nggih, seneng divaksin. Mak sehat, mak waras.